على سائر وشهيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أغويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang engkau dahulu selalu lari darinya. Ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Datanglah tiap-tiap jiwa bersama malaikat pengiring dan saksi. Sungguh engkau dahulu berada dalam kelalaian dari hari itu. Maka akan siapkan darimu tutup yang menutupi penglihatanmu, sehingga penglihatanmu pada hari itu menjadi sangat tajam. Malaikat yang menyertai berkata, inilah catatan amal yang ada padaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lemparkanlah oleh kalian berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan dalam melakukan kebaikan, melampaui batas dan ragu-ragu, yang menjadikan sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lemparkanlah ia ke dalam siksa yang keras. Setan yang menyertainya berkata, wahai Rob kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi ia yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, padahal sungguh aku dahulu telah memberi peringatan kepada kalian. Keputusanku tidak dapat dirubah, dan aku sekali-sekali tidak menganiaya pada hamba-Ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk kembali di majelis ilmu yang mulia untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan di tafsir surat Qaf
dan kita telah sampai pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqqi, dzalika ma kunta minhu tahid." Kata Allah Subhanahu wa taala, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itu yang dahulu kalian lari darinya. Kematian adalah sebuah kepastian, meskipun manusia membenci datangnya kematian itu. Pada saatnya kematian pasti akan datang, meskipun manusia berusaha lari darinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam. Apa dua perkara itu? Yang pertama adalah al-mautu, wal mautu khairul lil mu'min minal fitnah. Yang pertama adalah kematian, padahal kematian itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman daripada fitnah, daripada ujian. Kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini, baik itu berupa kebahagiaan ataupun kesedihan, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kematian, maka seorang mukmin diistirahatkan dari ujian dunianya, dan itu lebih baik untuk mereka, meskipun kematian itu dibenci oleh manusia. Kemudian yang kedua, yang tidak disukai oleh manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakrahu qillatul mal, wa qillatul mali aqallu lil hisab. Mayoritas manusia, mereka tidak suka kalau hartanya sedikit. Kalau uangnya tidak banyak, mereka tidak suka. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qillatul mal aqallu lil hisab. Sedikitnya harta menjadikan seorang sedikit hisabnya pada hari kiamat kelak. Kita bisa bayangkan, kalaulah yang lain Allah hanya bertanya dengan satu pertanyaan, akan tapi untuk harta Allah bertanya tentang dua hal. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana engkau dapat harta itu dan kemana harta itu dibelanjakan. Sehingga tidak heran kalau orang miskin, orang yang sedikit hartanya, lebih dulu masuk surga daripada orang kaya, karena hisab mereka yang sangat lama. Tetapi mayoritas manusia tidak suka kalau hartanya sedikit, sehingga mereka berlomba-lomba mencari harta dunia. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kematian itu diiringi dengan sakaratul maut, diiringi dengan sakarat, itu saat-saat terpisahnya antara ruh dengan jasad, dan itu adalah kondisi yang sangat berat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di detik-detik akhir beliau sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya. Allah berfirman dalam ayat ini, wa ja'at sakratul mauti, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya yang kalian lari darinya. Dan kematian merupakan awal dari kehidupan akhirat, dari kehidupan yang panjang di kehidupan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gambaran kondisi pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id, dan ditiupkanlah sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah salah satu malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil ini tingginya sangat besar sekali, yang jarak antara pundak dengan cuping telinganya perjalanan 700 tahun lamanya. Dan malaikat yang besar, malaikat Israfil, sekarang sudah mengulum sangkakalanya. Dia tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kapan kiranya sangkakala tersebut ditiup. Dan ketika telah ditiup sangkakala yang kedua, itu tiupan kebangkitan, maka saat itulah adalah saat
apa yang selama ini diancamkan kepada orang-orang kafir akan terjadi. Yang selama ini ayat yang dibacakan akan terbukti, akan dilakukan pada saat tersebut. Waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iku wa syahid. Dan datanglah setiap jiwa bersama dengan sa'iqun wa syahid, dengan malaikat yang menggiringnya dan malaikat saksi, yaitu malaikat yang menulis semua amalan perbuatannya, yang menyaksikan semua amalan perbuatannya ketika di dunia. Jadi setiap manusia akan ada malaikat yang menggiring dia ke mahsyar, kemudian ada malaikat saksi yang menjadi saksi terhadap amalan perbuatannya ketika di dunia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau dahulu berada dalam kelalaian akan hal ini. Itu mereka lupa akan adanya kehidupan setelah kematian karena kesibukan mereka dengan kesenangan dunia. Mereka lupa berbekal, menyiapkan diri pada hari-hari tersebut. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Kalian dahulu telah ghaflah, telah lalai dari hal ini. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada hari itu pandangan kalian, penghalangnya kami singkapkan sehingga pandangan kalian menjadi sangat tajam. Ketika dahulu manusia di dunia, mereka terbatas dalam pandangannya, tidak bisa memandang sesuatu yang jauh, tidak bisa memandang sesuatu yang sangat terang dan yang seterusnya. Akan tapi pada hari kiamat, meskipun Allah dekatkan matahari sedekat 1 mil, tapi tidak ada di antara mereka yang buta karena melihat matahari. Meskipun mereka ditampakkan neraka dengan api yang menyala-nyala, maka pandangan mereka mampu untuk memandangnya. Seandainya Allah tidak singkapkan pandangan yang ada pada manusia, niscaya manusia tidak akan bisa hidup pada saat itu karena kondisinya sangat berat. Dan Allah menyebutkan fakashafna 'anka ghita'aka, dan kami singkapkan penutup yang ada di penglihatanmu, fabasarukal yawma hadid, sehingga pada hari itu pandangan kalian menjadi sangat tajam, sesuatu yang kalian tidak mampu melihatnya ketika di dunia. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk melihatnya. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Kemudian malaikat yang menyertainya, yang menjadi saksi tadi, dia mengatakan ma ladayya atid. Ya Allah, inilah catatan amalan yang ada pada diriku. Inilah amalan orang tersebut yang selama ini ada pada diriku. Dan catatan itu tidak meninggalkan sesuatu yang besar dan sesuatu yang kecil kecuali ditulisnya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah ada sesuatu yang besar maupun yang kecil kecuali semuanya ditulis. Dan catatan malaikat itu tidak ada tambahannya dan tidak ada pengurangannya, semuanya lengkap seperti yang terjadi pada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Lemparkanlah oleh kalian berdua, yaitu oleh malaikat pengiring dan malaikat saksi, fi jahannam, di neraka jahannam, kulla kaffarin anid, setiap orang yang keras kepala, setiap orang yang ingkar dan keras kepala. Itu ingkar, tidak mau menerima kebenaran, dan keras kepala dia menentang kebenaran tersebut. Manna'il lil khairi mu'tadim murib, yang dia sangat enggan dalam melakukan kebaikan, amalan-amalan yang wajib. Mu'tadim murib, dan dia melampaui batas dalam berbuat dosa, serta murib, yaitu ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, dosa-dosanya orang-orang kafir, yaitu dia berpaling dari kebenaran, menentang kebenaran, kemudian dia banyak melakukan dosa-dosa yang luar biasa, bahkan dia ragu terhadap
janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa mereka yang terbesar, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang menjadikan sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dosa yang terbesar dari dosa-dosa yang ada adalah dosa kesyirikan. Fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat keras. Setiap pelaku kesyirikan dan orang-orang yang keras kepala menentang kebenaran, maka dia telah diincar oleh neraka jahanam dengan siksaan yang sangat keras. Dan neraka jahanam adalah makhluk yang bisa berbicara, yang siap mengambil orang-orang yang banyak bergelimang dosa dan kemaksiatan, terutama dosa-dosa kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, takhruju unuqun minan nari yaumal qiyamah, akan keluar leher dari neraka pada hari kiamat. Lahu ainani tubsirani wa udhunani tasma'ani, yang leher itu dia miliki dua mata yang bisa memandang dan memiliki dua telinga yang bisa mendengar, walisanun yantiq, dan dia memiliki lisan yang bisa berbicara. Yaqulu, maka leher yang keluar dari neraka itu, kalalib-kalalib yang keluar dari neraka itu, dia mengatakan, inni wukiltu bi thalathatin, aku diperintahkan untuk mematuk, untuk mengambil 3 golongan manusia. Siapa mereka itu? Bikulli jabbarin anid. Yang pertama adalah setiap orang-orang yang sombong dan keras kepala. Dia tidak mau menerima kebenaran, bahkan dia menentang kebenaran itu. Wa bikulli man adama Allahi ilahan akhar, dan siap untuk mengambil orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wabil musawwirin, dan kepada orang-orang yang biasa menggambar dengan menggambar makhluk yang bernyawa. Ini adalah gambaran bagaimana neraka sangat menunggu-nunggu orang-orang yang banyak dosa dan kemaksiatannya. Wal iyadzu billah. Maka salah satu dosa yang besar yang akan diadab dengan siksaan yang sangat keras adalah para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu. Qarin, setan yang menyertainya. Kalau qarin pada ayat sebelumnya tadi maksudnya adalah malaikat pencatat amalan. Adapun qarin pada ayat ini maksudnya adalah syaitan yang menyertai manusia. Karena setiap bayi yang terlahir, maka dia ada syaitan yang menemaninya untuk menyesatkan, berusaha menyimpangkan dia dari kebenaran. Maka syaitannya mengatakan, ma adghaituhu, aku tidak menyesatkan dia ya Allah, walakin kana fi dhalalim ba'id, akan tapi dialah yang berada di dalam kesesatan yang jauh. Syaitan ini mengatakan, aku tidak menyesatkan dia. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena syaitan tidak bisa memaksa raga seseorang. Syaitan hanyalah memberikan bisikan, memberikan angan-angan, memberikan ajakan. Maka ketika seorang itu mengikuti ajakan syaitan, mengikuti rayuan bujukan syaitan, maka dia sendiri yang salah. Karena sebenarnya pada hatinya ada penyimpangan. Sehingga di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa kalaulah ada manusia yang disiksa, itu karena kesalahan dia sendiri, yaitu dia memang cenderung kepada keburukan. Ketika seorang tidak cenderung pada keburukan, meskipun ada godaan, ada rayuan, maka dia tidak akan tergoda dengan bujukan setan tersebut. Jadi setan mengatakan, ma adghaitu, aku tidak menyesatkan mereka. Aku hanya menyampaikan, mengajak, menunjukkan kepada keburukan. Dan ternyata walakin kana fi dhalalin ba'id, orang ini memang dia punya kecenderungan kepada keburukan. Jadi ketika seorang mengikutinya, maka dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Janganlah kalian bertengkar di hadapanku. Siapa yang salah? Apakah pelakunya ataukah setannya? Jangan kalian bertengkar di hadapanku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Dan sungguh dahulu aku telah memberikan peringatan kepada kalian. Aku telah menurunkan para rasul. Aku telah menurunkan kitab-kitab yang menjelaskan semua itu, bahwa pelaku dosa akan diancam dengan neraka. Semuanya telah Allah jelaskan. Maka tidak perlu berdebat pada hari ini, karena semuanya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Dan keputusanku tidak dapat dirubah, yaitu barang siapa yang melakukan dosa dan kemaksiatan dan itu lebih berat daripada kebaikannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Dan aku sekali-kali tidak menganiaya hambaku. Ayat yang mulia ini peniadaan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat adil. Tidaklah ada seorang hamba yang dimasukkan ke dalam neraka kecuali dia pernah melakukan dosa setelah tegaknya hujah bagi dirinya. Jadi tidak mungkin ada hamba yang tidak melakukan dosa dan kemaksiatan kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Tidak mungkin. Di dalam neraka dalam ranah untuk hukuman. Maka tidak mungkin, karena itu berupa kezaliman. Dan ini juga sebagai dalil serta bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu jabar, dipaksa. Itu manusia hanya menjalankan paksaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa kelompok meyakini bahwa manusia itu dipaksa. Dia tidak punya keinginan, dia tidak punya kehendak, tetapi dipaksa. Kalaulah dipaksa, seharusnya dia tidak boleh dimasukkan ke dalam neraka, karena seorang yang dipaksa itu terlepas dari hukuman. Padahal Allah menyatakan di sini, wa ma ana bidhallamin lil abid, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hambaku. Artinya dia melakukan karena kehendaknya sendiri, dia telah melakukan dosa dan keburukan, bahkan hujah telah ditegakkan atas dirinya. Sehingga tidak ada kezaliman di sana. Seorang masuk ke dalam neraka memang karena dosa dan kemaksiatannya. Fadhal Ustaz. Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib. Udkhuluha bi salamin dzalika yawmul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ingatlah hari ketika kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh? Ia menjawab, apakah masih ada tambahan? Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari neraka, yang tidak jauh dari mereka, dan dikatakan kepada mereka, inilah kenikmatan yang dijanjikan kepada kalian, yaitu setiap hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga batas batasnya, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang tidak nampak olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga dengan rasa aman, itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya mendapat apa yang mereka kehendaki, dan di sisi kami ada tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30,
yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada hari kami bertanya kepada neraka jahanam, halim tala'ti, apakah engkau sudah penuh wahai jahannam? Wa taqulu hal min mazid, maka jahanam mengatakan, apakah masih ada tambahan? Neraka jahanam akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dengan bentuk yang sangat besar yang memiliki 70.000 tali kekangnya, yang satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat, sehingga jahanam sangat besar ditarik, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di arasatil qiyamah, di ujung dari mahsyar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan tentang besarnya neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70,000 zimamin, ma kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat kelak dan dia memiliki 70.000 tali kekangnya, dan satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan neraka jahanam itu mengeluarkan suara gemuruh, suara mendidih, yang itu menggetarkan hati para penduduk mahsyar karena ketakutan mereka. Dan hampir-hampir neraka jahanam itu pecah karena saking panasnya, karena saking marahnya kepada orang-orang kafir. Sebagaimana Allah sebutkan di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika neraka jahanam telah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir dilemparkan ke neraka jahanam. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk naik di atas sirat yang menghubungkan antara neraka, antara mahsyar dengan surga yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ketika berjatuhanlah manusia ke dalam neraka jahanam, baik itu karena dia orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka, ataupun orang-orang yang beriman yang memiliki dosa dan kemaksiatan yang mengalahkan kebaikannya, maka neraka jahanam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, halim tala'ti, apakah sudah cukup wahai neraka jahanam? Karena jahanam sangat besar dan sangat lapar. Maka jahanam mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah? Dan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka bukan hanya 1-2 orang, tetapi satu kelompok yang satu cakupan itu banyaknya 999 manusia, baik dari kalangan jin maupun manusia, 999. Yang dari situ baru satu orang yang selamat dari neraka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada jahanam seperti ini? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji bahwa neraka dan surga akan dipenuhi dengan makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Karena Allah dulu pernah berjanji, la amla'anna, itu ada 2 penguat, lam dan nun taukid. Sungguh benar-benar aku akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka seluruhnya. Sehingga Allah tanya kepada jahanam, apakah engkau sudah penuh wahai jahanam? Tapi jahanam mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada lagi ya Allah? Karena jahanam ini sangat lapar dan dia membutuhkan sesuatu untuk dibakar, untuk diproses dalam tubuhnya. Dan neraka jahanam ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang sewenang-wenang dan orang-orang yang sombong. Berbeda dengan surga, mayoritas yang dimasukkan di sana adalah orang-orang miskin, orang-orang du'afa. Sebagaimana surga dan neraka pernah berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang siapa yang dimasukkan ke dalam mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajjatin nar wal jannatu faqalat hadhihi yudkhilunil jabbarun wal mutakabbirun. Neraka dan surga ini berdebat, karena neraka dan surga bisa berbicara. Tapi perdebatan surga dan neraka ini tidak selalu ya.
Perdebatannya hanya sekali yang disebutkan dalam nas-nas dalil. Jadi tidak selalu surga dan neraka ini berselisih, tetapi pernah surga dan neraka itu berdebat karena penghuninya. Faqalat, maka neraka mengatakan, yudkhilunil jabbarunal mutakabbirun. Neraka dengan bangga mengatakan, dimasukkan ke dalamku setiap orang-orang yang sewenang-wenang dan orang-orang yang sombong. Wa qalat hadhihi yudkhilunid du'afa'u wal masakin. Sedangkan surga mengatakan bahwa dimasukkan ke dalamku orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Jadi mayoritas penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong, sedangkan kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang yang miskin, yang tidak banyak hartanya ketika di dunia. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman kepada keduanya, lihadihi anti azabi u'adzibu biki man asya'u wa rubama qala usibu biki man asya'u. Allah berfirman kepada neraka, wahai neraka, engkau adalah siksaku, aku menyiksa di kalangan hamba-hambaku yang aku kehendaki. Wa qala lihadihi, dan berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u, dan engkau adalah rahmatku wahai surga, aku akan merahmati kepada siapa yang aku kehendaki. Wa likulli wahidatin minhuma mil'uha, dan setiap dari keduanya akan dipenuhi masing-masingnya. Orang-orang yang telah Allah tetapkan sebagai penghuni surga akan menempati surga, dan orang-orang yang Allah tetapkan sebagai penghuni neraka akan menempati neraka, dan jumlah itu sudah fix, tidak bisa berubah, baik itu yang ada di surga maupun yang ada di neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membawa 2 kitab yang beliau mengatakan saat itu, atadruna ma hadzanil kitabani, tahukah kalian apakah 2 kitab yang aku bawa ini? Maka sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahuinya. Maka bila mengatakan hadza kitabun min rabbil alamin, kitab ini adalah kitab dari Rabb semesta alam, fihi asma'u ahlil jannah wa abaihim wa qabailihim, di dalamnya ada nama-nama penghuni surga, nama bapak mereka dan nama kabilah-kabilah mereka. Allah tidak akan menambah satupun dari mereka dan tidak mengurangi selama-lamanya. Kemudian beliau mengatakan, tahukah kalian apa kitab ini? Mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Rasulullah mengatakan, hadza kitabun min rabbil alamin, kitab ini adalah kitab dari Rabb semesta alam, fihi asma'u ahlin nari wa abaihim wa qabailihim, di dalamnya ada nama-nama penghuni neraka, nama bapak mereka dan kabilah-kabilah mereka, sehingga tidak tertukar mereka dan tidak ditambah jumlah mereka serta tidak dikurangi selama-lamanya. Ini semua menunjukkan bahwa penghuni neraka dan penghuni surga sudah fix, tidak berubah. Dan setiap manusia telah ditetapkan apakah dia nanti di surga ataukah di neraka. 2 tempat yang sudah Allah sediakan. Meskipun ujungnya apakah dia nanti menempati surga atau neraka itu sudah Allah tetapkan, tetapi dua-duanya Allah sediakan. Kalau dia di surga maka di tempat ini, kalau dia di neraka maka di sebelah sini. Sehingga ketika orang yang ditetapkan sebagai penghuni neraka, sedangkan dia punya jatah di surga yang ditinggalkan karena pelakunya dimasukkan ke dalam neraka, maka jatah dia di surga diwarisi oleh penghuni surga yang lainnya. Dan itulah yang dimaksud dalam firman Allah, ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi. Maksudnya mewarisi yaitu orang yang dia punya jatah di surga, tetapi karena pelakunya masuk ke dalam neraka selama-lamanya, maka tempat dia di surga diwarisi oleh penghuni yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis terakhir di hadis dari Ibnu Majah rahimahullah ta'ala dalam sunannya. Sehingga setiap penghuni surga dan neraka sudah fix, tidak berubah, dan surga neraka telah penuh. Ketika telah selesai bahwa tidak ada lagi yang dimasukkan ke dalam neraka dan neraka masih butuh konsumsi orang-orang yang akan disiksa di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia sehingga neraka pun menciutkan dirinya dan dia merasa penuh, merasa cukup dengan kondisi tersebut.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid." Neraka jahanam senantiasa diisi oleh Allah terus, dimasukkan ke dalam neraka terus orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa taqulu hal min mazid. Tapi neraka selalu mengatakan, adakah tambahan, adakah tambahan, adakah tambahan. Hatta yada'a Rabbul Izzati fiha qadamahu. Sampai Allah Azza wa Jalla meletakkan telapak kakinya yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya, ke dalam neraka jahanam. Kemudian fayanzawi ba'daha ila ba'din, sehingga neraka jahanam ini menyempitlah bagiannya, sehingga padatlah neraka jahanam itu bagian satu dengan yang lainnya. Wa taqulu qad, kemudian jahanam mengatakan cukup, bi izzatika wa karamik, demi kemuliaanmu dan demi keagunganmu ya Allah. Maka saat itulah neraka jahanam sudah tidak meminta tambahan lagi. Ini kondisi ketika sudah tidak ada lagi yang Allah masukkan ke dalam neraka, maka tidak ada cara untuk menghentikan keinginan neraka dari ingin ditambahi terus, kecuali setelah Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya. Jadi menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki yang sesuai dengan keagungannya yang tidak sama dengan makhluknya. Itu kondisi di neraka. Adapun di surga, wala yazalu fil jannati fadlun, dan di surga Allah berikan keutamaan tambahan, hatta yunsi Allahu laha khalqan, sampai-sampai Allah menciptakan di dalamnya makhluk-makhluk yang lain, fayuskinahum fadlal jannah, dan dia menempatkan makhluk yang lain tersebut di surga. Jadi kalau di neraka itu jumlahnya sudah tepat, kemudian Allah menginjaknya dengan kakinya yang mulia, sehingga neraka jahanam menjadi padat, menjadi sempit. Adapun di surga, karena tempatnya masih luas, maka Allah menciptakan makhluk yang lain yang bukan dari manusia di dunia. Salah satu yang Allah ciptakan adalah bidadari surga, yang dia langsung Allah ciptakan dan berada di surga, sehingga ada makhluk-makhluk baru yang dulu tidak pernah Allah ciptakan di dunia. Artinya bukan dari manusia yang dulu pernah hidup di dunia, baik itu di kalangan para bidadari dan makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan Allah sebutkan ada makhluk yang langsung Allah ciptakan di sana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah neraka diisi oleh para penghuninya dan selesai diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Setelah neraka didatangkan di arasatil qiyamah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Setelah orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, berjatuhanlah ke dalam neraka, bahkan dilemparkan mereka ke dalam neraka, maka Allah baru datangkan surga yang tidak jauh bagi orang-orang yang beriman. Mereka bisa melihatnya, kenikmatan surga itu, dan itu merupakan kenikmatan tersendiri untuk mereka. Setelah surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada penghubung antara mahsyar dengan surga kecuali harus dibentangkan sirat. Sirat yaitu jembatan yang berada di atas neraka jahanam, di tepi neraka jahanam, yang menghubungkan antara mahsyar dengan jannah, dengan surga. Jadi surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibentangkan. Maka saat itu tidak ada yang berada di mahsyar kecuali dua kelompok manusia saja. Yang pertama adalah orang-orang mukmin, dan yang kedua adalah orang-orang munafik. Adapun orang-orang kafir telah Allah lemparkan ke dalam neraka dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Baik itu karena mereka mengikuti sesembahannya ketika sembahnya dimasukkan ke dalam neraka, ataupun karena mereka dilemparkan oleh dua malaikat yang tadi itu. Mereka didatangkan ke neraka jahanam dalam kondisi berlutut, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tinggallah di sana orang-orang munafik dan orang mukmin, sehingga ada ujian ketika itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala datang yang awalnya dalam wujud yang mereka tidak mengenalinya dan mereka tidak bersujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang untuk yang kedua kalinya dalam wujud yang mereka mengenalinya, sehingga saat itulah orang-orang yang beriman bersujud di mahsyar
dan tidak bisa bersujudlah orang-orang munafik. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kondisi itu, Allah berfirman, yauma yaksifu an sakin, yauma yuksafu an sakin, yauma yukshafu an saqin, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanda yang menjadikan mereka kenal dengan Allah ketika di arasatil qiyamah, di mahsyar, adalah disingkapkannya betis Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Yauma yukshafu an saqin, pada hari disingkapkannya betis Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan mereka diperintahkan untuk bersujud, maka tidak bisa bersujud orang-orang yang dahulu ketika di dunia diperintahkan untuk bersujud tapi mereka tidak mau bersujud, yaitu orang-orang munafik. Ketika diperintahkan untuk sholat berjamaah, mereka tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu, setelah selesai hisab untuk mereka yang ada di mahsyar, maka mereka berjalan menuju ke arah sirat, dan di sana mereka dibekali dengan cahaya. Ada yang cahayanya sebesar ibu jarinya, ada yang paling besar adalah seperti gunung, dan dengan cahaya itulah mereka bisa lewat di atas sirat. Dan sirat adalah sebuah jembatan yang lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Dan di dalam neraka jahanam keluarlah kalalib-kalalib. Keluarlah kalalib-kalalib yang siap untuk menarik, mematuk orang-orang yang berjalan di atas sirat. Dan saat itu orang-orang munafik tidak bisa lewat di atas sirat, berdasarkan pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Karena para ulama berselisih apakah orang munafik itu lewat di sirat ataukah tidak. Adapun orang kafir maka sepakat, mereka tidak akan lewat di atas sirat, mereka langsung dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang-orang munafik tidak bisa lewat di atas sirat karena cahaya mereka yang asalnya ada dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjatuhanlah mereka ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Maka berjalanlah orang-orang yang ada di sana, yaitu orang-orang yang beriman, dengan 3 kondisi mereka. Ada orang yang berjalan dengan sangat cepat, ada orang yang berjalan dengan seperti kuda, seperti binatang, seperti burung, ada yang terkoyak tapi selamat, dan ada pula orang-orang yang harus jatuh ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Sedangkan bagi orang-orang yang baik, maka Allah telah menyediakan surga yang dekat dengan mereka. Kemudian Allah berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Dikatakan kepada mereka, inilah kenikmatan yang dijanjikan kepada kalian ketika di dunia dulu, yang sering disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Untuk siapa surga itu? Likulli awwabin hafiz, untuk setiap hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penghuni surga bukanlah orang yang tidak punya dosa. Al-Awwab adalah orang yang pernah tergelincir pada dosa dan kesalahan, akan tapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Akan tapi orang yang baik adalah orang yang ketika tergelincir dalam dosa dan kemaksiatannya, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, likulli awwabin hafiz. Surga itu telah Allah sediakan menunggu siapa? Al-awwab, orang yang dulu pernah tergelincir pada dosa dan kemaksiatannya, akan tapi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pelaku dosa, maka setan akan bisikan 2 hal kepada dia. Setiap pelaku dosa, terutama dosa-dosa besar, maka setan akan bisikkan 2 hal. Yang pertama, setan akan membisikkan bahwa hendaknya dia menunda taubatnya. Jangan segera bertaubat. Kenapa? Karena percuma bertobat saat ini, entar lagi akan tergelincir dalam dosa, keburukan lagi. Nanti taubatnya ketika tua, ketika mendekati ajal kematian saja. Jangan sekarang. Itu bisikan setan yang pertama. Kemudian yang kedua, setan akan bisikan setelah dia melakukan sekian banyak dosa karena penundaan taubat tadi. Setan akan bisikan bahwa sekarang dosamu sangat besar sekali, maka tidak perlu engkau bertaubat, teruskan saja. Sekalian sudah basah, sekalian basah. Sekalian sudah maksiat, sekalian saja rusak.
Itu bisikan setan, sehingga orang ini akhirnya menjadi orang yang buruk dan rusak dia. Maka Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perhatikan, ayat itu bukan Allah tujukan kepada orang-orang kafir, tapi Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman, yang dia tergelincir kepada dosa dan kemaksiatan. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Artinya menunjukkan bahwasanya orang yang beriman pernah tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Maka ingatlah ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, saat seorang tergelincir dalam dosa, yang harus dilakukan adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosanya besar ataupun dosa-dosa kecil, dia harus segera istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi kebaikan untuk dia. Ketika ditunda maka akan semakin buruk dan dia menjadi tergelincir dalam dosa yang besar lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb yang Maha Pengasih, yang tidak tampak olehnya, dan dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertaubat dari dosa-dosanya. Terkadang ketika seorang itu tergelincir dalam dosa dan dia bertaubat, kondisinya lebih baik daripada dia dalam kondisi belum pernah berdosa sama sekali. Lihatlah bagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam lebih mulia kondisinya setelah mendekati syajaratul khuldi daripada kondisi yang sebelumnya. Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahannya, dan Allah semakin cinta kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga terkadang orang yang melakukan dosa hari ini, ketika dia bertobat jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah melakukan dosa atau banyak melakukan kebaikan tetapi dia ujub dengan kebaikannya. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan akan dosa dihisab pada hari kiamat, menjadikan dia menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman melalui para malaikatnya, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalamnya dengan rasa aman. Dzalika yaumul khulud. Itu adalah hari kekekalan untuk kalian. Ketika masuk ke dalam surga, sebagaimana masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah, maka akan ada malaikat yang memberikan ucapan. Kalaulah di penghuni neraka ketika mereka dilemparkan, bahkan digiring ke dalam neraka, mereka akan dicela, mereka akan disalahkan oleh para malaikat kenapa tidak menyiapkan bekal untuk hari itu. Adapun penghuni surga maka disambut dengan udkhuluha bisalam. Masuklah kalian dengan selamat. Diberikan selamat oleh para malaikat. Dan ini kebahagiaan tersendiri. Kita bisa bayangkan ketika kita masuk sebuah tempat yang indah, yang megah, kemudian disambut dengan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan, maka kita akan berbahagia. Dan malaikat itu mengatakan, masuklah kalian dengan aman. Artinya kalian tidak akan merasakan kesedihan, tidak akan merasakan sakit, tidak akan merasakan tua, dan hal-hal yang kalian tidak senangi di surga ini. Tidak ada semua itu. Semua, tidak ada hal yang kalian tidak suka di dalam surga ini. Dzalika yaumul khulud. Dan pada hari itu adalah hari kekekalan, tidak ada lagi kematian. Kalian yang berada di surga akan menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Sebagaimana yang ada di neraka akan merasakan siksaan yang selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalamnya akan mendapatkan semua yang mereka kehendaki. Apapun yang mereka inginkan di surga Allah akan berikan. Sampai pun disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada seorang itu punya kesenangan untuk bercocok tanam dan dia ingin menanam, maka Allah akan izinkan menanam di surga. Dan menanamnya itu dalam kondisi yang cepat, dia tidak harus berletih-letih, dia tidak harus lama menunggu, dan proses menanam serta panennya dalam kondisi yang cepat dengan hasil yang banyak. Sampai pun ketika ada orang yang suka punya anak yang banyak, dia ingin punya keluarga yang besar di surga, maka saat dia ingin punya anak, Allah jadikan seketika dia ingin, dia langsung hamil, langsung melahirkan dalam kondisi yang cepat seperti yang dikehendakinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu idza ishtahal walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu fi sa'atin wahidatin
kama yashtahi. Seorang mukmin kalau dia ingin punya anak di surga, maka kehamilan dan kelahirannya itu terjadi bersamaan seketika ketika dia ingin punya anak itu. Dan ini salah satu contoh makhluk baru yang Allah ciptakan. Salah satunya bagi yang ingin punya anak, maka Allah akan lahirkan anak, akan berikan anak di surga, tapi kondisinya sangat cepat, tidak menunggu 9 bulan 10 hari. Dan banyak lagi tambahan-tambahan yang lainnya. Dan tambahan yang terbesar yang Allah berikan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, dan itu merupakan puncak kenikmatan yang tertinggi, yang mana ada di antara manusia yang melihat Allah Subhanahu wa taala sepekan sekali setiap hari Jumat, dan ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan sore hari. Sebagaimana akan disebutkan pada ayat seterusnya, yang kita diperintahkan untuk menjaga salat subuh dan salat asar, karena itu adalah dua ibadah, dua waktu yang nanti para penghuni surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia setiap pagi dan petang. Dan di surga itu berjalan hari demi hari. Salah satunya adalah ada hari Jumat, yang itu merupakan hari libur mereka, sehingga para laki-laki akan berbelanja di pasar-pasar di surga, sedangkan istri mereka serta bidadari di surga menunggu di istana-istana mereka yang sangat besar. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang gambaran hari kiamat yang mengingatkan kepada kita bahwa kita hendaknya berbekal sebelum datangnya kematian, sehingga saat kematian datang kita sudah memiliki bekal yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini banyak ujian dan fitnah. Ketika seorang tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan, maka hendaknya dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istighfar, dia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah salah, akan tapi yang baik adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat-ayat ini bisa memantik semangat kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan dijauhkan dari berbagai dosa dan keburukan, serta dimudahkan untuk bertaubat kepada Allah Ar-Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.